Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Titi Lestari, NPM 203110113 dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020. Di sini saya akan membahas tentang cara public relation membangkitkan citra Alissa's Bakery. Jadi di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai public relation yang bekerja mulai tanggal 30 Oktober tahun 2021. Jadi, pada saat saya bekerja pada bulan Oktober, tepatnya di tanggal 28, PT TBK yang menjadi salah satu pemasok tepung kepada Alissa's Bakery diduga mencampurkan tepung yang sudah tidak layak dengan tepung yang baru. Hal ini menjadi sangat penting karena isu-isu yang beredar di antara masyarakat meluas dan berkembang sangat cepat, dan akan mengancam dugaan-dugaan terhadap kualitas roti dari Alissa's karena masyarakat menduga bahwa roti Alissa's sudah tidak berkualitas lagi. Kemudian langkah yang akan saya lakukan sebagai public relation untuk mencegah semakin luasnya isu tersebut demi citra Alissa's Bakery, maka dengan segera saya akan mengumumkan pada tanggal 30. Yang pertama yaitu mengumumkan bahwa proses produksi akan dihentikan sementara. Kemudian memutuskan sementara pengambilan tepung dari PT Tepung Sejahtera yang menjadi akar dari permasalahan ini. Yang ketiga adalah menarik produk roti yang telah diedarkan guna dicek lebih lanjut dengan uji coba bahwa produk dari Alissa hasilkan adalah produk yang berkualitas. Yang keempat yaitu mengarahkan bagian gudang dan produksi untuk selalu mengecek setiap bahan yang masuk dan kualitas roti yang dihasilkan. Nah, karena berita yang beredar sangat cepat di masyarakat, membuat Alissa's Bakery mengalami kerugian yang lumayan besar hanya dalam 2 hari saja. Oleh karena itu, pada tanggal 31 pagi Alissa's Bakery, saya sebagai PR mengumumkan kepada publik bahwa kita akan memutuskan kerjasama dengan PT TBK sebagai pemasok tepung. Karena sudah jelas bahwa PT TBK telah melakukan penipuan dan mencampurkan tepung yang sudah tidak layak dengan tepung yang baru. Dan hal ini akan kami laporkan juga kepada pihak yang berwajib supaya PT TBK mendapatkan jera. Kemudian kami akan meminta maaf kepada publik karena telah tidak teliti dan tidak memberikan produk yang memiliki standar tinggi seperti yang diharapkan publik. Public relation yaitu saya juga akan berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang kami buat dan juga meningkatkan kualitas dan kebersihan dari produk kami. Dari kasus tersebut, Alissa's Bakery diharuskan untuk kembali membangun relasi dan kepercayaan yang baik dengan publik agar produk-produk dari Alissa's kembali bisa mengambil hati publik, yaitu dengan cara membuat iklan yang ditampilkan lewat media massa dan juga membuat event untuk publik. Kemudian, apakah seluruh karyawan perlu di PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Dalam kasus ini, karyawan tidak perlu kita PHK. Kita juga membutuhkan profesionalisme dari setiap karyawan yang sudah setia dengan perusahaan ini. Dalam membangun wajah baru, kita memerlukan karyawan untuk ikut andil dalam memulihkan perusahaan, termasuk karyawan-karyawan yang sudah paham dengan perusahaan untuk bekerja sama memperbaiki perusahaan dan membangun perusahaan
untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena pada dasarnya kesalahan berada di pihak pemasok yang sudah melakukan kecurangan. Jadi, Alisa's Bakery tidak perlu melakukan PHK terhadap karyawan selama kita masih bisa berjalan dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Kemudian bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK, dan jika di PHK apa yang Anda lakukan? Jika sampai ada karyawan yang terancam PHK, maka perusahaan akan menyalurkan ke perusahaan relasi dari Alisa's Bakery yang membutuhkan karyawan demi melangsungkan hidupnya dengan persetujuan kedua belah pihak. Atau jika tidak, maka ketika PHK, maka perusahaan akan memberikan pesangon untuk 1 kali gaji yang mungkin bisa digunakan untuk membuka usaha baru bagi karyawan yang kami PHK. Kemudian pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti yang dialami kasus kami. Jadi dalam hal ini kami membutuhkan pemimpin yang memiliki sikap demokratis namun tetap otoriter untuk mengatasi ketika sedang dalam krisis seperti ini. Meskipun krisisnya bukan dari dalam kesalahan Alisa's Bakery tersendiri, namun hal ini sangat membahayakan keberlangsungan Alisa's Bakery di mata masyarakat. Jadi, kita ingin memiliki pemimpin yang harus tetap melakukan koordinasi dengan karyawan dan membuka pendapat karyawan yang mungkin akan memberi masukan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang berlanjut. Namun pimpinan juga harus sedikit bersikap otoriter bagi karyawan yang tetap bersikap biasa saja, dalam artian tidak mau memperbaiki kualitas ketelitian dalam kerjanya sehingga akan merugikan perusahaan. Nah, apabila kita memiliki karyawan yang tidak teliti, maka keberlangsungan perusahaan Alisa's Bakery ini akan terancam dan kita akan terancam untuk melakukan PHK. Maka pimpinan harus lebih tegas untuk mengkoordinasi karyawan. Begitu juga dengan saya sebagai public relation. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.